Sahabat kreatif, jumpa lagi dengan saya hari ini. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik tentang pertempuran dan peperangan. Seorang jenderal perang Cina yang terkenal bernama Sun Tzu pernah mengatakan begini sahabat. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan untuk memenangkan sebuah peperangan. Karena beberapa pertempuran makan biaya, pengorbanan dan kerugian yang terlalu besar. Sahabat kreatif, mari kita teliti apa yang dikatakan dalam filosofi perang yang dicetuskan oleh Jenderal Sun Tzu ratusan tahun yang lalu. Pertama-tama, bedakan kata pertempuran atau battle dalam bahasa Inggris dan peperangan atau war. Pertempuran biasanya skupnya itu lebih kecil dan jangka waktunya juga lebih pendek. Sedangkan peperangan skopnya lebih besar dan bersifat lebih jangka panjang. Mari kita lihat konteks ini dalam zaman modern untuk melihat kapan wisdom ini bisa kita terapkan. Contoh yang paling khas adalah pemilihan presiden. Supaya menang, apakah calon presiden harus mendapatkan suara tertinggi di semua provinsi? Kan tidak. Bisa jadi calon ini kalah di beberapa provinsi, tapi menang di provinsi-provinsi lain. Total perolehan suara yang nanti akan menentukan siapa pemenangnya. Ya, tidak semua provinsi harus dimenangkan. Dengan bahasanya Sun Tzu, mungkin beberapa provinsi ini tidak layak dimenangkan karena biayanya, usahanya, pengorbanannya terlalu besar. Sahabat kreatif, prinsip ini juga berlaku dalam hubungan kita dengan orang lain. Misalnya, ada sebuah cerita tentang seorang anak yang baik dan selalu taat kepada orang tuanya. Pokoknya apa yang ayah dan ibunya perintahkan selalu ia turuti. Sewaktu ia bersekolah, ia dipacu untuk belajar dengan sangat keras dan selalu menjadi juara kelas berturut-turut. Sewaktu si anak menyelesaikan pendidikan SMA, orang tua menginginkannya untuk menjadi seorang dokter seperti ibunya. Wah, pasti bangga sekali keluarga besar kalau sang buah hati mengikuti karir orang tuanya. Ibunya dokter, anaknya juga dokter dong. Tapi apa yang terjadi sungguh miris sahabat. Setelah si anak selesai kuliah, ia pun menyerahkan ijazahnya kepada ayah dan ibunya dan mengatakan, "Mom, Dad, ini ijazah untuk Anda, tugas saya sudah selesai. Saya sudah menuruti semua keinginan ayah dan ibu. Sekarang waktunya saya untuk melakukan apa yang benar-benar saya inginkan." Si anak pun keluar dari rumah dan membuka toko jualan spare part mobil karena dia merasa jauh lebih bahagia menjadi seorang pedagang daripada seorang dokter. Orang tua yang selama ini selalu menang dalam pertempuran-pertempuran dengan anaknya, tapi in the long run dalam jangka panjang mereka kalah dalam peperangan. Hal yang sama bisa terjadi dalam pekerjaan. Kalau sahabat kreatif adalah seorang pimpinan, bagaimana kamu mengelola anggota timmu? Kalau kamu terlalu menuntut dan bahkan terkesan memanfaatkan bawahanmu, bisa jadi mereka akan melakukan apa yang kamu perintahkan. Tapi kan hati orang kita tidak pernah tahu ya. Apakah mereka suka atau tidak, ngedumel atau tidak sewaktu mengerjakan, we never know. Sebagai atasan, kamu mungkin selalu menang dalam pertempuran-pertempuran. Tapi bisa jadi kamu akan kalah dalam peperangan kalau ternyata anggota timmu itu diam-diam mencari lowongan pekerjaan di tempat lain. Jadi sahabat kreatif, apa pelajarannya? Dalam hubungan kita dengan orang lain, interaksi kita dengan orang lain, kamu mungkin merasa menang kalau rekanmu mau melakukan apa yang kamu inginkan. Tapi jangan-jangan in the long run, untuk jangka panjangnya kamu kalah. Pertanyaan yang menjadi PR buat kita semua adalah,
baik sebagai orang tua, guru, atasan, apapun profesi kita. Apakah saya harus selalu menang dalam setiap pertempuran? Kalau jawabannya adalah ya, maka bersiap-siaplah untuk kalah dalam peperangan. Sebaliknya, kalau kita kadang menang dan kadang siap atau bahkan rela untuk mengalah, maka peluang kita untuk menang dalam sebuah peperangan akan jauh lebih besar. Hidup itu kan gak harus selalu cara saya, kehendak saya, kemauan saya, my way. Kadang kan kita harus juga mengalah ya, supaya hubungan tetap terjaga dengan baik dan memberikan kesempatan gitu kepada orang lain supaya mereka mau maju, mau berkembang, bahkan melakukan kesalahan. Karena kesalahan adalah salah satu guru kita yang terbaik. Jadi sahabat kreatif, semoga sesi kita kali ini menginspirasi kita dan menjadi bahan pertimbangan lain kali kalau kamu terpancing untuk memaksa temanmu atau rekanmu melakukan sesuatu dengan caramu. Coba deh, pikirkan lagi dengan baik. Buat apa menang sekarang, tapi in the long run kamu kalah. Demikianlah inspirasi kita hari ini. Saya Buddy Trendy, terima kasih sudah mendengarkan. Kita jumpa di episode kita yang berikutnya.